Mbak tadi tertawa sendiri, dada-dada yang kata mbaknya ada anak-anak. Di sana tuh tidak ada siapapun. Dan tiba-tiba ada salah satu anak botak juga nyamperin si Irma. Nyamperin kirain tuh mau ngamen atau mau apa. Tiba-tiba ngelus perutnya. Janin yang ada di perutnya, bayi yang ada di perutnya di usia 6 bulan itu ternyata sudah lama hilang. Dan tinggal kayak gumpalan-gumpalan darah, gumpalan lemak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kakak Ajil. Dan malam kali ini kita ceritanya adalah seorang sepasang suami istri yang mereka tuh jalan-jalan dan ternyata si istri itu lagi hamil. Dan setelah pulang dari tempat wisata itu, kandungannya menghilang. Nah, ini tempatnya tuh ada di Tegal di wisata Guci. Yang kemarin tuh sempat ada kabar-kabarnya terjadi insiden kecelakaan. Dan ini bukan tentang kecelakaan yang kemarin, tapi ini kisahnya seorang suami istri. Oke, sebelum nonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik subscribe channel Kakak Ajil dan bantu Kakak Ajil untuk 1000 subscriber dan biar supaya Kakak Ajil semakin bersemangat. Sebelum itu kita perkenalkan dulu, inilah tokoh-tokohnya. Ini ada Pak Supri dan Bu Irma. Nah, mereka ini punya planning untuk jalan-jalan ke salah satu wisata di Tegal, yaitu Guci. Nah, mereka itu nggak berdua doang, mereka itu ngajak saudaranya, yaitu Pak Yadi dan istrinya, Ibu Yuni. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sama beliau, saya panggil namanya aja ya, biar nggak susah aja. Jadi nggak perlu pakai Pak dan Ibu ya, jadi biar gampang pengucapannya. Tahun 2022, istrinya Pak Supri ini sedang hamil besar. Kurang lebih usia kandungannya itu waktu itu 6 bulan. Dan sebenarnya sudah merencanakan untuk keselamatan 7 bulanan. Ketika itu Pak Supri merencanakan liburan wisata ke sebuah tempat wisata di Tegal, yaitu Guci. Pak Supri ini ngajak istrinya awalnya. Akhirnya dia ngajak juga sepupunya, yaitu Pak Yadi tadi. Nah, Pak Yadi ya pasti otomatis ngajak istrinya. Mereka ini berangkat dengan banyak bekal ya, komplit sampai bawa tikar. Mereka menggunakan mobil Alia. Dan mereka itu setar berangkat dari Cilacap. Nah, keluarga Pak Supri ini dan Bu Irma ini masih percaya banget dengan pesan-pesan dari nenek moyang dulu. Jadi contohnya seperti menyimpan sebuah jimat, benda seperti gunting sebagai alat untuk penyelamat supaya bayinya selamat. Intinya selamat dari gangguan jin dan setan lah, intinya gitu kalau kata orang zaman dulu. Tapi ini Ibu Irma ini tidak percaya tahayul seperti itu. Kata Bu Irma ya mau gimana lagi, namanya juga titipan dari orang tuanya, dari neneknya ya pertama ya. Setelah semuanya dimasukkan seperti koper, seperti alat-alat buat makan, terus tikar, intinya buat liburan lah mereka. Semuanya udah masuk ke dalam mobil. Dan ternyata gunting yang dititipi oleh neneknya tersebut itu tertinggal di rumahnya. Dan mereka nggak ada yang sadar kalau gunting tersebut masih tertinggal di rumahnya. Biasanya itu diselap di kantong istri sebagai alat untuk penyelamat atau menghindari dari malah bahaya gitu ya. Nah, belum jauh dari keberangkatan, nah Yuni ini istrinya Pak Yudi ini melihat anak-anak bermain di atas tugu. Berdiri di atas tugu kayak selamat datang di desa, selamat tinggal, selamat jalan. Nah, itu ada anak-anak yang naik ke atasnya. Dan di situ jauh dari rumah-rumah warga. Di situ area pesawahan. Nah, makanya Yuni ini bingung. Ini kenapa anak-anak mainnya jauh banget? Apakah mereka nggak dicariin sama orang tuanya? Itu tepat di Tugu Karang Talun. Sampai di daerah Rondongan, mereka mampir ke sebuah masjid. Dan masjidnya itu bersebelahan banget dengan sebuah sungai. Ada sebuah sungai di situ, jembatan. Jadi ini jembatan penyeberangan. Nah, sebelahnya itu ada masjidnya. Nah, mereka beristirahat di situ. Nah, entah kenapa Irma ini terpanggil untuk melihat sungai itu. Jadi pengen lihat dasar sungainya. Akhirnya Irma ini minta izin kepada suaminya untuk izin lihat sungai tersebut. Mas, saya izin ya mau lihat sungai itu, kayaknya adem, suaranya enak banget, suara air-airnya itu. Jadi akhirnya suaminya mengizinkan Ibu Irma untuk melihat sungai tersebut. Akhirnya Irma ini menuju ke jembatan tersebut dan melihat sungai tersebut. Gak kerasa Irma udah di jembatan tersebut kurang lebih 10 menit. Nah, ketika persiapan hendak berangkat, ini suaminya tuh melihat istrinya
di jembatan ketawa-ketawa gitu. Langsung ditepuk. Irma, yang sini. Langsung dipanggil karena Pak Supri ini khawatir ada terjadi sesuatu gitu kan. Akhirnya datang tuh pulang. Set. Ketawa-ketawa sendiri, kenapa sih? Diem tuh, Irmanya nggak jawab. Langsung suaminya ngajak, ya udah ini mulai kita berangkat lagi, biar nggak kesorean, nggak kemalaman pulangnya. Akhirnya mereka siap-siap berangkat, sudah masuk ke mobil semuanya, dan berangkatlah dan melewati jembatan tersebut. Saat melewati sungai tersebut, satu mobil itu semua kaget karena Irma ini tiba-tiba dadah ke arah sungai tersebut. Yang di sungai itu mereka tuh tahu nggak ada siapapun. Kemudian Yuni, istrinya Pak Yadi ini bertanya, Mbak itu dadah-dadah ke siapa? Sambil tersenyum. Mbak tuh lagi dadah ke siapa? Yuni ya bingung ya, karena mereka semua tuh di mobil tuh nggak ngelihat ada siapapun di jembatan tersebut. Langsung mereka semua kaget dengan jawaban Irma. Itu loh, ada anak-anak lagi mainan air, ciprat-cipratan, seneng-seneng. Saya senang lihat anak-anak lagi mainan air di sungai. Itu jawaban Irma. Dan semua yang ada di mobil itu kaget. Langsung astagfirullahalazim, langsung istighfar. Dan spontan mobil itu berhenti sejenak, nepi lah ke pinggir jalan. Dan intinya ngedoain si Irma. Nah Irmanya kaget, Irmanya gak terjadi apa-apa, aku gak kesurupan, aku gak kena gangguan apapun. Nah akhirnya si Yuni ini coba ambil air minum aqua gelas itu dan dibacain surat Al-Fatihah, diminumin tuh. Kenapa sih kalian? Ya ini aku minum, udah minum juga gak terjadi apa-apa, aku tuh waras, sehat gitu, gak sakit. Itu kata Irma seperti itu. Langsunglah si Yuni menjawab, Mbak tadi tertawa sendiri, dadah-dadah yang kata mbaknya ada anak-anak. Di sana tuh tidak ada siapapun, tidak ada manusia, hanya ada banyak pepohonan dan suara air aja. Aduh, di situ suasana tegang ya. Masih lah, akhirnya Pak Supri ini nyetel pengajian tuh di mobilnya. Dan akhirnya ya sepanjang jalan itu tidak terjadi apapun. Dan kisahnya mulai lagi saat mereka masuk ke Guci tersebut. Nah sepanjang jalan itu tidak terjadi apapun lagi. Akhirnya masuk mereka ke sebuah wisata di Tegal, yaitu Guci. Jadi banyak banget di situ tempat wisatanya. Dan mereka mulai masuk tuh dengan bayar tiket. Nah mulai dengan bayar tiket di sinilah, di situ mulai berubah suasananya. Kenapa seperti tiba-tiba satu mobil tuh merinding. Seperti auranya itu berubah lagi. Aura-aura yang sedang diawasi dan sedang dipantau lah oleh makhluk lain gitu. Mereka itu sebenarnya sampai sana pukul 2:30 sore. Nah jadi akhirnya mereka datang langsung ke tempat Guci tersebut. Dan banyak banget wisata-wisata yang mereka datangi ya, kayak tempat pemandian dan banyak lainnya. Di situ Pak Supri ini tidak menceritakan jelas tentang mereka liburan di Gucinya. Kita nggak sadar waktu mulai bergulir, terus bergulir, dan ternyata sudah masuk waktu maghrib. Mereka sholat maghrib di musola tersebut ya. Dan setelah sholat maghrib mereka akhirnya makan dulu ya di situ. Kita makan ikan bakar di wilayah tersebut. Dan si Irma ini baru sadar bahwa guntingnya itu nggak kebawa itu ketika dia sholat maghrib. Ya namanya perempuan gitu kan, pasti buka tas dan ngecek satu-satu barang-barang dia gitu kan. Dan ternyata gunting itu tidak ada. Akhirnya Irma ini langsung ngomong ke Pak Supri, ke suaminya, Mas ini gunting yang dititipin mama dari mbah tuh ketinggalan. Yang bener, tinggalan di mana? Masa ketinggalan di rumah? Tadi kamu masukin? Enggak, ke tas. Ya aku masukin mas. Biasanya juga kalau tiap hari aku kantongin, nggak dimasukin tas karena kita berangkat tempat wisata takut jatuh, ngambil uang segala macam. Akhirnya saya masukin tas. Cuman kayaknya ketinggalan mas. Yakin kamu ketinggalan? Nggak jatuh di jalan? Yakin mas ketinggalan? Saya taruh bener di meja kamar. Dan disitulah mulai terjadi sesuatu yang di luar nalar si Irma. Nih mereka ceritanya lagi makan malam, makan ikan bakar.
Dan tiba-tiba Irma itu melihat sosok anak kecil yang ngambil makanan orang. Itu cuma pakai celana dalam doang tuh anak kecilnya itu. Ya Irma sih masih nggak ngeh kalau itu adalah makhluk astral. Dan ngehnya itu ternyata itu anak nggak dilihat oleh orang-orang yang di situnya, di mejanya. Jadi anak itu ngambil makanan, dek dek itu. Dan orang di sekitarnya tuh nggak ada yang lihat, nggak ada yang sadar gitu. Itu Irma heran di situ. Dan tiba-tiba ada salah satu anak botak juga nyamperin si Irma. Nyamperin kirain tuh mau ngamen atau mau apa. Tiba-tiba ngelus perutnya. Dek. Langsung spontan Irma langsung, astagfirullahaladzim. Karena si Irma khawatir kan. Karena dia tuh sebenarnya sadar itu tuh bukan manusia gitu. Dan tiba-tiba tuh anak langsung gak ada aja. Akhirnya Supri ini nanya, kamu kenapa? Kamu kaget kenapa, ada apa? Ada nyamuk atau ada binatang? Atau ada kecoa gitu kan di bawah di lantai gitu. Gak ada mas, tadi ada anak kecil megang perutku. Yang benar, dari tadi gak ada siapa-siapa kok, tuh kata Pak Supri. Langsung akhirnya Irma itu diem, minum air putih sambil baca doa. Dan ketika Irma ini pulang dan melewati sebuah jembatan, bukan jembatan tadi ya, itu masih di daerah wisata Guci tersebut. Itu ada sebuah jembatan yang di jembatannya tuh curam banget ke bawah. Di situ ada jembatan lagi dan di situ ada sungai. Di situ tuh banyak anak kecil yang dada-dada. Dan ketika udah melewati, ternyata mereka tuh bukan dada lagi, tapi sini gitu. Di situ langsung Irma ngadep ke depan dan tutup mata, baca sholawat. Intinya Irma itu takut ya. Mas, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Intinya si Irma baca tersebut. Dan sepanjang jalan mobil tersebut muterlah kaset-kaset qosidah, nyetelin lagunya Nisa Sabian. Nah, itu sepanjang jalan tidak terjadi apapun lagi. Nah, di sepanjang jalan ini Irma itu tidak mengalami gangguan apapun. Entah itu penampakan, itu nggak ada. Pokoknya semuanya lancar karena nyetel qosidah, pengajian. Pokoknya sepanjang jalan intinya si Irma ini banyak berzikir. Setelah sampai di rumah, ya nggak terjadi apapun dan ternyata bener gunting itu tertinggal di kamarnya. Nah, di sini hari kedua, tepat malamnya, ini Irma kaget karena di rumahnya itu yang nggak ada anak-anak, tiba-tiba ada boneka Barbie. Ini boneka Barbie punya siapa? Kecil dan nggak ada kepalanya. Langsung nanya kan, ini punya siapa? Ke keluarga, ke suaminya gitu kan. Dan nggak tahu, mungkin punya anak-anak tetangga. Ditanyalah ke tetangga-tetangganya, ini bonekanya siapa, ada di rumah, ini nggak ada kepalanya dibuat mainan apa ini gitu. Ternyata di situ tidak ada yang mengaku bahwa itu boneka punya mereka. Akhirnya dibuanglah ke tong sampah tuh bonekanya. Nah, ini hari kedua itu ya. Terus lewat seminggu, 2 minggu tidak terjadi apapun. Dan ternyata secara tidak sadar perut Irma ini makin mengempis. Nah, ketika mau 7 bulanan, ini perut itu bukannya membesar tapi mengempis. Ngempis. Nah, mereka akhirnya 7 bulanan tuh udah selamatan. Nah, udah itu bulan ke-8 perutnya tuh kok makin kempis. Dan di sini jadi pertanyaan buat mereka semua. Akhirnya si Pak Supri ini ngajak istrinya untuk periksa ke dokter, untuk di ronsen, untuk kesehatan janinnya. Ternyata bener aja, janin yang ada di perutnya, bayi yang ada di perutnya di usia 6 bulan itu ternyata sudah lama hilang. Dan tinggal kayak gumpalan-gumpalan darah, gumpalan lemak, gumpalan daging gak jadi. Itu kata dokternya pas di ronsen, ini tinggal ada gumpalan-gumpalan, ini harus dioperasi untuk mengeluarkannya. Kaget, dok, waktu itu ini ada istri saya tuh hamil. Dan ini bukti pemeriksaan sebelumnya waktu masih 5 bulan ya. Waktu 5 bulan ini pemeriksaannya. Dan disitulah Irma terkejut dengan
penilaian dengan hasil pemeriksaan dokter tersebut. Dah, nangis tuh Irma karena bayinya hilang. Bayi dalam kandungan loh guys, udah mau selamatan 7 bulanan. Apa ya, jadi apa gara-gara gak pakai gunting, gak bawa gunting ke tempat wisata tersebut ya? Coba kalian komen, apakah pesan-pesan dari nenek-nenek zaman dulu itu bener terjadi, beneran bisa ampuh? Gimana menurut kalian? Komen. Oke, sekian cerita dari Pak Supri ini. Semoga kalian bisa menikmati ceritanya, dan jangan lupa untuk like, subscribe channel Kakak Ajil. Tunggu video berikutnya.